Halo sahabat YouTube. Aduh, mau sini atas kebaikan Tuhan. Ya, berapa bulan yang lalu, sekitar bulan 12, pertengahan bulan 12 lah, aku mengalami kartu kredit penipuan. Saya ditelepon oleh orang yang tidak dikenal, ngaku-ngaku dari Bank BNI. Saya diteleponin terus, nawarin segala kemudahan untuk melakukan transaksi tempat belanja di mana Anda akan mendapatkan diskon. Ya, nama saya baru pertama pakai kartu kredit. Kita percayalah dan nggak tahu bahwa itu penipuan. Dan saya diteleponin terus dan saya tidak sadar bahwa itu penipuan. Nah, pada saat pertengahan bulan 12 saya diteleponin terus ya, bahwa Anda sudah melakukan transaksi belum dengan kartu kredit Anda, dan sudah diaktifkan belum, sudah dipakai belum. Saya ditanya-tanya terus dan saya ditawarin segala diskon-diskon, digratiskan iuran tahunan untuk kartu kreditnya, dan saya ditawarin bermacam iuran yang dengan gratis dan promo-promo dengan diskon ya 5%, 20% sampai 30% bila Anda belanja di online, kata mereka begitu. Ya, namanya kita baru pertama pakai, ya kita tak tahu lah, kita percaya saja. Dan mereka udah nelpon saya pertama sekali, 2 kali. Pada saat pertama mereka nelpon saya pertama kali, waktu itu kartu kredit saya belum aktif. Saya lagi mengaktifkan dengan cara-cara lewat SMS. Waktu itu belum aktif dan saya ditelepon ya, saya dimintakan nomor kartunya, saya kasih. Masa berlaku kartu saya kasih, dan nomor di belakang tuh nomor apa, lupa lah saya nomor apa tuh, yang 3 angka tuh mereka minta, saya kasih juga. Saya tidak tahu tuh penipuan, saya tidak tahu juga bahwa yang belakang 3 angka tuh tak boleh dikasihkan, saya tidak tahu. Terus saya dikirimkan SMS, waktu itu dikirimkan SMS itu OTP. Waktu itu dikirimkan bahwa Anda dapat bonus belanja sebesar 10 juta. Akan dikirimkan OTP-nya, silahkan bacakan OTP-nya. Padahal di dalam OTP itu ada keterangan bahwa jangan memberikan kode ini kepada siapapun, termasuk pihak dari Bank BNI. Tapi waktu itu saya tidak, kenapa saya tidak kayak tidak memahami atau tidak, saya hiraukan dengan himbauan dari OTP itu, ada pada keterangan dari OTP. Oke lah, udahlah. Dan saya tidak, waktu itu dia minta OTP saya kirim, saya kasih waktu itu karena kartu saya belum aktif dan nggak bisa mereka melakukan penipuan sebesar 10 juta. Oke, terus besoknya lagi dia nelpon saya terus. Waktu itu saya coba aktifkan lagi lewat SMS, melalui SMS untuk aktifkan kartu kredit saya, dan berhasil, udah ada belasannya. Nggak salah waktu itu, terima kasih, kartu kredit Anda sudah aktif.
saya coba belanja di Shopee, pembayarannya kartu kredit dan berhasil. Berarti kartu kredit saya sudah aktif. Dan paginya saya ditelepon lagi sama penipunya itu. Ya. Saya ditelepon, bawanya dari Bank BNI untuk ini melikuis data saya dan ini untuk melakukan promosi, ada penghapusan tahunan kartu kredit. Saya di ini ada dapat promo untuk belanja di online di Shopee atau di toko-toko mana, untuk pembayaran kartu kredit diskon 20-30%. Wah, menurut saya kan lumayan dong. Misalnya saya belanja 5 juta, diskonnya 30%, double apa kan? Kalau saya nggak ada diskon, berarti saya bayarnya full. Kalau bisa saya pakai kartu kredit, ada diskon 30%, lumayan pikiran saya kan. Ngapa nggak saya manfaatin? Pikiran saya waktu itu gitu. Soalnya waktu itu saya nggak tahu. Baru pertama pakai kartu kredit, ya kita percaya aja lah. Dan paginya itu dia langsung kirim, bilang, apakah betul Anda sudah melakukan pembayaran di Shopee? Ya betul, sudah, kartu saya sudah aktif. Oke. Saya ada melakukan promosi untuk Anda belanja sebesar waktu itu berapa juta, saya lupa lah. Terus langsung kirim OTP-nya, kirim ke HP saya. Waktu itunya saya masih ingat nih nomor tanggalnya. Biar lagi dicari. Ini dia. Terima kasih atas transaksi kartu kredit BNI Anda sebesar 17.516.656. Saya melakukan SMS dari Bank BNI. Langsung terkejut saya. Pada tanggal 10 bulan 12 2020 pada jam 11.55, sekitar 5 menit lagi jam 12 siang. Saya terkejut. Ya ampun, saya tidak ada melakukan transaksi 17 juta. Gimana nih? Pokoknya waktu itu pikiran saya tuh kacau. Kalau Anda mau lihat, mungkin lebih jelas atau gimana? Oke. 17 juta ini. Mungkin agak kurang fokus. Gimana nih, jelas nggak? Kurang jelas ya, orang silau. Nih. Gimana? Agak jelas kah? Ya, 17 juta pokoknya, intinya gitu. Ya, waktu itu pikiran saya langsung kacau lah. 17 juta. Bukan mudah. Saya harus cari uang segitu. Saya harus bayar 17 juta kena tipu. Waktu itu pikiran saya, kacau lah pokoknya. Saya di sini, tempat tinggal saya lagi ekonomi. Ya, saya di sini toko lah, buka toko elektronik lah. Pikiran saya waktu itu, saya harus jual, contohnya lah, jual kulkas mau berapa butik baru bisa, untungnya harus sampai 17 juta baru bisa menutupin
dari orang nipu saya. Aduh, waktu itu kacau pikiran saya. Anda tahu sendirilah, bagi orang yang buka toko elektronik kan, satu biji kulkas untungnya bukan besar, itu tipis. Nah, itu mau berapa biji itu? Wah, pikiran saya waktu itu kacau. Aduh, kalau dibelikan motor 17 juta itu dapat satu biji lah, motor baru 17 juta. Ya mungkin motor repo, masih dapat lah ya. Kalau kurang pun mungkin kurang sedikit, sejuta 2 juta lah, nambah-nambah lah. Waktu itu pokoknya kacau pikiran. 17 juta, bayangkan. Aduh. Ya, bingung saya waktu itu gimana ya. Saya langsung telepon lah ke bank BNI-nya. Saya menanyakan transaksi, apakah betul saya melakukan transaksi sebesar 17 juta. Padahal saya tidak merasa melakukan transaksi besar itu. Banknya bilang lagi minta data-data saya, dicek lah segala data-data saya. Mintanya nomor kartunya, tanggal lahir saya, minta depannya, minta masa berlaku kartu, diminta lah semuanya. Cuma dia tidak minta bagian belakang 3 huruf tuh, dari bank tidak minta. Dia cuma minta nomor kartu, tanggal lahir saya, nama orang tua, dan masa berlaku kartu, dan limit kartu itu yang dia minta dari bank. Saya telepon, nggak salah waktu itu 1500 berapa sekian lah, lupa nah, pokoknya call center Bank BNI. Dia kasih tahu saya, dibilang ini transaksi sebesar 17 juta ini masih ditangguhkan, jadi belum tahu akan jatuh ke tagihan saya atau gimana, belum tahu katanya. Jadi dibilang saya nanya ke bank BNI-nya, petugasnya, mereka bisa nggak ini dibikin surat ditangguhkan. Jadi saya bisa tahu bikin surat ditangguhkan itu saya lihat ke YouTube. Setelah habis saya kena tipu itu, saya coba buka ke YouTube. Waduh, tatanya di YouTube banyak orang sekali yang kena penipuan, tapi mereka rata-rata ada yang lolos, ada yang tidak lolos ya. Ada yang gue tahu bahwa itu penipu. Aduh, kenapa nggak saya belum kena tipu? Kenapa saya nggak buka YouTube? Nggak pernah saya ngeliat ke YouTube bahwa itu penipu. Saya kenapa tidak sadar bahwa saya akan kena tipu? Kenapa saya tidak sadar? Kenapa saya sampai ditelepon berkali-kali? Saya tahu kalau dari bank itu dia nggak pernah akan nelpon kita. Dia akan pernah pun dia nggak mungkin lah minta nomor huruf yang tiga biji di belakang tuh. Dari bank tuh jarang nelpon customer. Saya tahu saya lah. Mungkin ada yang lebih tahu, komen lah di bawah ini ya. Kasih tahu kalau saya ada salah. Jadi dari bank saya waktu itu saya nelpon, dibilang sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi telepon lagi, hubungi kembali ke bank itu, BNI-nya, untuk menanya kepastiannya bahwa tagihan itu akan jatuh ke kartu kredit saya atau tidak. 1 minggu kemudian kata bank. Aduh, waktu itu saya mikir, wah kacau pikiran saya. Aduh, gimana nih, 17 juta lagi. Bukan mudah cari uang segitu. Aduh. Terus di dalam pikiran saya, ya saya ini kan agama Kristen, percaya Yesus. Ya tiba-tiba di dalam hati saya, ya anakku, untuk apa kamu ngasihkan duit itu kepada mereka? Jangan biarkan uang 17 juta itu jatuh kepada mereka. Berdoalah kepada Yesus. Mintalah tolong kepada Yesus. Duit yang 17 juta itu digagalkan oleh kuasanya, oleh mujizatnya, oleh Roh Kudusnya.
Waktu itu saya punya pikiran di dalam hati itu, tak kenapa tiba-tiba muncul begitu saja. Saya pikir begitu kuat pikiran waktu itu. Ya, terus nggak lama kemudian lupa lah mendapat pada saat hari itu atau besoknya tiba-tiba pendeta dari istri saya datang. Dia bukan saya ngundang ya, tiba-tiba mereka datang ke rumah, ya mungkin main-main lah ya. Ya sambil lihat situasi di rumah kami. Kadang mereka tuh biasalah, kadang mereka sering datang ke rumah kami seminggu sekali, kadang sebulan sekali mereka datang ke rumah kami. Ya saya ceritakan, sebelum kena penipuan tuh saya pernah juga ditelepon oleh orang penipu ini pas saya di rumah pendeta saya di gereja di pastori. Waktu dia udah kasih tahu saya, jangan dikasih nomor kartu itu, jangan dikasih, itu penipuan kali katanya. Ya saya tidak dihiraukan mereka. Saya pikir ini kan orang dari bank BNI, nggak mungkin lah mereka mau nipu, nggak mungkin lah mereka mau macam-macam kan. Ya saya belilah segala data-data saya kasih. Waktu itu ya saya hanya sekedar membeli data dulu kan. Waktu itu pun kartu saya belum aktif, saya kasih dulu lah segala data-data saya. Pas waktu itu habiskan tipu, besoknya mereka datang, saya ceritakan, mereka terkejut. Itulah kan katanya, kemarin jangan pas waktu itu kamu ditelepon oleh Bang B ini, saya bilang jangan dikasih, karena kamu tetap ngasih. Ya itulah saya bilang, saya ini kan orang baru pertama kepakai kartu kredit, saya tidak tahu juga lah. Ya, mereka bilang, aduh ya gimana ya, mereka pun tidak bisa buat apa-apa. Istrinya dari pendeta juga bilang, ya kalau memang itu kena tipu, duitnya tidak bisa kembali, lerakan saja katanya. Yang penting anak kita, istri semua sehat. Aduh, saya bilang bukan, iya saya lerakan, tetap akan lerakan. Bukan begitu juga, tinggal lerakan juga. Itu tinggal ngasih mereka. Mereka tuh penipu tuh orang-orang pintar. Jangan kasih mereka. Mereka tuh bisa cari duit yang lebih pintar, lebih halal lagi. Kenapa harus kayak gitu? Ya. Mereka kan orang-orang pintar. Kalau mereka bukan orang pintar, mereka nggak mungkin bisa nipu. Mereka bisa cari duit yang lebih bagus lagi. Kenapa dengan harus nipu? Ya, gimana ya? Ya mereka hanya bisa minta doa segala itu. Ya, mereka bilang ya saya lihat muka-muka mereka, lihat pun muka-muka pendeta dari istri saya dan istrinya gitu, istrinya dari pendeta maksudnya, mukanya ya mereka kayak nggak bisa buat apa-apa. Jadi saya kayak patah semangat ya, tapi di dalam hati saya masih kuat Roh Kudus tuh berbicara, jangan kau ngasihkan duit itu kepada mereka. Gereja lagi butuh duit, gereja lagi butuh bahan untuk membangun gereja. Gereja butuh bahan, gereja butuh semen untuk membangun gereja. Daripada uang 17 juta itu dikasihkan mereka, nyaman dikasihkan gereja. Dia pun tidak dikasihkan semua 17 juta itu minimal 50% atau 30% atau 40% daripada ngasih mereka semua 17 juta, nyaman sebagian sedikit ngasihkan gereja yang membutuhkan dana untuk pembangunan gereja. Waktu itu saya makin kuat. Oh iya kak. Oh ya, makin saya kuat. Dorongan dari Roh Kudus itu kuat sekali. Besoknya lagi tiba-tiba pendeta saya datang. Yang tadi itu pendeta dari istri, sekarang ini pendeta dari saya. Datang waktu itu dekat Natal kan. Natal, nggak salah pertengahan, udah akhir udah mau ambil perkiraan saya nggak salah tanggal 20 lah, 22 belasan tuh 20 lah, lupa waktu itu. Di sini ada nih tanggal berapa nih, kalau
kalau saya nggak tipu belasan lah, lupa lagi, mau cek lagi, lama lagi lah, lupa saya tuh tanggal belasan lah. Dia datang ke rumah saya lagi belanja alat-alat untuk Natal untuk di gereja. Saya ceritakan, Pak, aduh, saya kena tipu nih Pak, 17 juta. Hah, kok bisa? Itulah, saya ini pertama kali pakai kartu kredit. Ya, saya dinawarin segala bonus-bonus, penghapusan iuran tahunan. Ya, ditawarin segala promosi lah, kita percayakan kepada mereka. Akhirnya saya diminta data-datanya, kita ini nak sadar ya, kita kasihkan semua data-datanya, nomor kartu, masa berlaku, dan nomor 3 huruf di belakang. Nah, akhirnya saya kena tipu 17 juta. Kalau Bapak bisa tolong minta doanya dari Bapak untuk doakanlah semoga 17 juta ini bisa digagalkan dengan kuasa Yesus, dengan kuasa Tuhan, dengan Roh Kudusnya, dengan mujizatnya. Tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada yang mustahil. Sebab kuasanya itu nyata, mujizatnya itu nyata, Roh Kudusnya itu nyata. Ya Bapa, ya Allah, Bapa kami surga Tuhan. Mintalah Pak Pendeta untuk doakan. Semoga 17 juta itu digagalkan oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai penipu itu yang makannya. Ya, atau itu pendeta, doakanlah. Kalau memang 17 juta itu kena gagalkan, ya gereja lagi butuh semen untuk pembangunan gereja, saya akan menyumbangkan mungkin 20-30 sak semen untuk gereja. Ya, saya berjanji kepada pendeta saya waktu itu. Ya, mungkin saya nanti akan lebihkan lagi lah. Mungkin sementara saya akan mungkin 20-30 sak. Mungkin selanjutnya lagi yang berjalan pembangunan, mungkin saya akan nambah lagi lah. Ya, seperti itu. Habis dia berdoakan, ya gimana ya, kita tunggu Roh Kudus yang bekerja, mujizatnya, kuasanya ada yang bekerja. Setelah 1 minggu, 2 minggu, saya telepon ke BNI. Saya telepon lah tentang transaksi yang 17 juta itu jatuh ke tagihan saya atau tidak. Saya telepon lagi ke Bank BNI, diminta data-datanya, nomor kartunya yang udah dibrokil. Oh ya, waktu kemarin kartu saya langsung dibrokil, saya minta dibrokil, langsung dibrokil, diminta data-datanya. Terus dia bilang, oh ya, transaksi sudah masuk ke tagihan saya 17 juta. Aduh, gimana nih, saya udah masuk tagihan 17 juta. Jadi saya minta tolong ke pegawai dari Bank BNI, minta gimana caranya ini 17 juta ini bisa digagalkan, ditangguhkan. Soalnya ini penipuan, bukan saya melakukan transaksi sebesar 17 juta. Dari pihak Bank BNI bilang dia tidak berhak, tidak punya kewenangan untuk membatalkan transaksi 17 juta. Yang punya berhak untuk kewenangan membatalkan transaksi 17 juta itu customernya, artinya saya sendiri. Saya sendiri, pikir saya, ya saya gimana caranya? Dia bilang caranya harus nepon orang melakukan transaksi itu. Jadi saya mintalah dia mau melakukan transaksinya di mana-mana. Waktu itu nggak salah Monocom. Saya cek di internet, cek di Google, apa tuh Monocom, nggak salah. Taunya itu transaksi judi online. Judi online berpusat di Amerika. Aduh, macam mana ini mau cara gagalkannya? Ini transaksi online. Nomor teleponnya nggak dicantumkan. Siapa yang mau ditelepon? Kita mau masuk dalam situs online itu harus ada daftar dulu, harus transfer dulu dari kita. Gimana cara mau nelpon dia? Aduh, berarti bagi saya nggak bisa dong 17 juta itu digagalkan. Aduh, soalnya tuh berarti pikiran saya duit itu udah dijudikan, udah dimain untuk judi, nggak bisa lagi untuk digagalkan. Kalau mungkin dia belanja ke Shopee atau kemana atau toko-toko mana, kita cek kalau nomor
Kalau dia punya toko ada dicantumkan ke Google atau di Chrome atau di mana, Google Map, kita bisa cantumkan ada nomor teleponnya, kita bisa hubungi toko yang itu menjual untuk gagalkan orang yang membeli barang 17 juta ini. Ini online, ini penjudi online, jadi nggak bisa digagalkan. Aduh, pikiran saya waktu itu kacau lah. Cuma saya tidak putus asa, saya berdoa terus minta Tuhan Yesus gagalkan 17 juta itu. Ya, saya tidak menyerah. Saya percaya Yesus tuh maha kasih. Yesus tuh maha kuasa, maha adil. Yesus tuh maha pengasih. Yesus tuh memang luar biasa. Yesus tuh akan menggagalkan orang yang menipu saya sebesar 17 juta. Habis itu, habis bulan 12 lah, bulan 1 sekitar pertengahan bulan 1 atau akhir pertengahan lah, sekitar tanggal belasan hampir tanggal 20. Saya coba pergi ke ATM, cek pembayaran kartu kredit. Saya lihat, pembayaran kartu kredit Anda sebesar cuma 400.000. 400.000 waktu itu kan saya belanja di Shopee 400.000. Jadi tagihan 17 juta tidak ada masuk ke tagihan saya. Aduh, senangnya bukan main waktu itu. Kalau karena ini bukan mujizat Tuhan, ini bukan kuasa Tuhan, ini bukan Roh Kudus Tuhan, tidak mungkin bisa digagalkan. Dari Bank BNI udah bilang tagihan 17 juta udah masuk ke tagihan saya. Transaksi 17 juta udah berhasil masuk ke tagihan saya. Saya ditagihkan 17 juta. Kita nak percaya lagi, kita nelpon lagi ke Bank BNI, bawa betul tagihan itu udah masuk ke tagihan saya 17 juta. Cuma waktu itu nak salah, kayak masih ditangguhkan, cuma udah pasti akan masuk ke tagihan. Soalnya yang penipu itu udah jelas dia melakukan transaksi lewat judi online, udah jelas itu udah pasti udah jatuh ke tagihan saya. Cuma waktu itu nggak salah belum masuk, tapi udah pasti mau masuk, jadi nggak mungkin itu lagi mau kemana, pasti larinya ke tagihan saya. Waktu itu saya sebelum saya ngecek itu saya kayak udah pasrah juga, cuma saya masih kuat juga untuk tetap berdoa. Dan setelah saya cek ke ATM bahwa tagihan situ udah jatuh ke tagihan saya. Aduh, saya sangat bersyukur. Ya Allah, ya Bapa, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, Engkau mampu menggagalkan semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, ya Bapa. Tidak ada mustahil. Roh Kudus-Mu nyata, mujizat-Mu tuh nyata, ya Bapa. Kalau dipikir secara logika, karena kalau bukan kuasa Tuhan, kalau bukan mujizat Tuhan, tidak akan mungkin bisa digagalkan. Kalau bukan kasih Tuhan, kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan mujizatnya, tidak akan mungkin bisa digagalkan. Itu tagihan tuh udah pasti jatuh ke tagihan saya. Cuma karena kuasa Tuhan, cuma karena mujizat Tuhan bisa digagalkan. Ya Bapa, ya Allah Bapa kami surga Tuhan. Hamba sangat bersyukur kepada Allah. Hamba sangat bersyukur kepada Tuhan karena mujizat-Mu, karena Roh Kudus-Mu, karena kuasa-Mu, ya Bapa. Ya Allah Bapa kami surga Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Allah. Bagi kalian yang percaya kepada Tuhan, bagi agama Kristiani, yang percaya Yesus, janganlah setengah-tengah, janganlah separuh-separuh.
Percayakanlah semua kepenuhnya kepada Tuhan. Percayakanlah bahwa Dia Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Yesus yang Maha Penyayang. Tidak ada yang mustahil. Roh Kudusnya, mujizatnya, kuasanya. Dia Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia mampu menggagalkan. Mampu menggagalkan segala penipuan. Biar itu penipuan kecil atau penipuan besar, mampu Dia gagalkan. Dengan kuasanya, dengan mujizatnya, dengan Roh Kudusnya. Percayalah. Ya, bagi mungkin di luar sana, mungkin ada juga orang kena tipu, menyalahkan Tuhan. Ada udah berdoa sama Tuhan, tapi tidak didengar doanya. Janganlah engkau kalian menyalahkan Tuhan. Berarti doa kalian belum dijawab. Atau juga kalian tidak sepenuhnya menyerahkan Tuhan. Masih ada separuh-separuh. Antara yakin dan gak yakin. Antara yakin dan gak yakin. Yakinkan 100% bahwa Dia mampu menggagalkan segala orang-orang jahat. Segala tipu-tipu yang ada yang gak nampak mata. Yang di telepon. Yang lewat segala situs-situs. Mampu Dia gagalkannya. Sebab kekuasaan di dunia ada kekuasaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menguasai kehidupan manusia. Yang menguasai semuanya. Dia menciptakan langit dan bumi. Haleluya, amin. Jadi bagi kalian yang belum didengarkan doanya, bila kalian udah berdoa, belum didengarkan doanya, jangan menyerah. Berdoalah terus. Percaya dan percaya bahwa doa kalian akan didengar. Jangan bilang, hari ini nasib saya tidak baik. Mungkin besok akan lebih baik. Bagi Tuhan Yesus, hari itu tidak ada yang tidak baik. Hari itu baik semua. Bagi Yesus, manusia itu baik semua, tidak ada yang jahat. Manusia di mata Tuhan, semuanya itu sama derajatnya. Entah mau kaya, entah mau miskin, itu semuanya sama di mata Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jadi bagi kalian yang udah percaya Yesus, percayakanlah semua kepadanya. Serahkanlah masalah-masalah kalian kepada Dia. Berdoalah dengan sepenuh hati. Jangan ada setengah-setengah. Bahwa yakin, tidak yakin, tidak yakin. Yakinkan 100%. Percayakan 100%. Bila kalian udah yakinkan 100%. Bila kalian udah percayakan 100%. Tapi ternyata kenyataannya tidak yang kalian inginkan. Ya, tapi jangan juga masih kalian nyalakan Yesus. Ya, tetap bersabar. Ya, bersabar. Percayakanlah. Bila kalian percaya 100%, kalian tidak akan dikecewakan. Jangan ada separuh-separuh. Jangan 90%, jangan 99%, 100% percayakan kepada Yesus. Mau masalah kecil, mau masalah besar, percayakanlah semua kepada Yesus. Bahwa Dia Allah yang sangat luar biasa. Bahwa Dia Tuhan Yesus sangat luar biasa ya Bapak. Untuk masalah saya, kalau karena bukan pertolongan Tuhan, uang 17 juta ini tidak mungkin digagalkan. Tidak mungkin. Secara kita pikir, secara logika, secara akal sehat, tagihan 17 juta udah masuk ke tagihan saya. Ini tidak mungkin bisa dibelokkan.
Ini karena kuasanya, karena mujizatnya mampu, uang 17 juta mampu dibelokkannya ke lain. Begitu hebat. Ya mungkin saya sendiri pun pikir, tidak masuk akal, kok bisa 17 juta. Ya saya pun sampai terheran-heran, sampai bingung lah. Dengan hati senang, 17 juta tidak perlu saya bayar. Dengan hati bingung, kok bisa ya 17 juta seharusnya masuk ke tagihan saya, tiba-tiba bisa dibelokkan ke lain. Wah, hebat Tuhan Yesus nih. Kuasanya begitu-betul hebat. Ini betul-betul kesaksian yang mujizat yang begitu hebat, mujizat begitu nyata. Ya, 17 juta mampu digagalkannya. Itu begitu hebat ya Bapak. Ya, bagi kalian percayakanlah semua kepadanya. Ya. Haleluya, haleluya. Bantu saya menyanyikan satu lagu ini. Setiap saya berdoa, saya selalu menyanyikan lagu ini. Ya, bantulah saya nyanyikan satu lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Oh ya, saya selalu ingat firman Tuhan. Oh ya, saya lupa apa nih. Tunggu sebentar. Tentang ayat Filipi 4 ayat 6. Aku menyertai kamu senantiasa. Janganlah engkau khawatir apapun juga. Nyatakanlah segala doa, kekhawatiranmu dalam doa. Maaf bagi yang masih saya kurang hafal, tolong dimaafin. Itu yang saya tahu, yang saya hafal. Mungkin ada yang lebih tahu, mungkin sebegitu kurang hafal. Maafin. Ya, itu yang selalu saya ingat. Firman Tuhan. Setiap saya kadang-kadang mengalami masalah, saya selalu ingat ayat itu. Firman Tuhan. Saya selalu ingat firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Kadang-kadang selalu saya ingat. Jadi saya segala hal apapun saya nyatakan dalam doa. Nyatakanlah segala hal dalam doa dengan ucapan syukur kepadanya. Amin. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.